Hai guys, topik hari ini adalah tentang 5 denda terbesar karena kebocoran dan penyalahgunaan data di Eropa. Jadi ini adalah refleksi kejadian yang baru saja terjadi di Indonesia tentang bocornya 91 juta data konsumen di Tokopedia. Jadi karena ini kasusnya, refleksinya untuk Uni Eropa, sebagai bahan pembanding, maka saya jelaskan dulu apa itu GDPR. Jadi, GDPR itu adalah General Data Protection and Regulation. Jadi, sesuai judulnya, ini adalah tentang perlindungan data dan privacy. Jadi, aturan ini berlaku di seluruh wilayah Uni Eropa, termasuk wilayah European Economic Area, yaitu termasuk wilayah Britania Raya, dan juga termasuk wilayah Iceland. Jadi kita mulai saja 5 kebocoran data dan penyalahgunaan data. Kita mulai dari British Airways. Jadi ini adalah perusahaan penerbangan maskapai asal Inggris, di mana Information Commissioner ICO tanggal 8 Juli 2019 menjatuhkan vonis denda sebesar 204 juta euro atau setara dengan 3,4 triliun rupiah. Jadi dendanya cukup besar, 3,4 triliun rupiah. Jadi ini disebabkan karena British Airways dianggap melanggar aturan GDPR nomor artikel 32, yaitu tentang Security of Processing. Jadi di sini aturan utamanya adalah bahwa keamanan sebuah organisasi itu adalah tanggung jawab organisasi itu sendiri. Jadi di sini ada tanggung jawab besar organisasi itu untuk selalu meningkatkan level security sesuai dengan resiko yang ada saat ini. Jadi harus up to date security-nya. Nah, permasalahan dari British Airways di sini adalah mereka tidak melakukan implementasi security yang cukup atau tidak up to date. Dalam hal ini, mereka lalai menyadari bahwa ada tipe serangan baru web skimming, itu namanya Magecart. Jadi ini adalah tipe serangan baru, sebenarnya tipe bisa digolongkan tipe malware dengan script baru, sehingga harus butuh deteksi dan preventif yang baru. Jadi intinya security system harus diupdate. Nah, mereka lalai melakukan ini. Alhasil, jadi terjadi kebocoran 500.000 data pribadi konsumen. Dan itu termasuk data login, data kredit card, dan juga informasi travel yang di-booking oleh konsumen, termasuk kemana terbangnya, termasuk nama dan alamat pengguna, dan sebagainya. Tentu ini adalah kebocoran yang sifatnya sangat besar ya, karena di sini bukan cuma hanya data-data ini bisa dijual, tapi bisa digunakan. Misalkan user hacker, misalkan, bisa menggunakan data login dari korban, termasuk juga menggunakan kredit card dari korban. Jadi ini kebocoran yang sangat serius. Makanya tidak main-main. Dendanya itu adalah 3,4 triliun. Meskipun sebenarnya kebocorannya hanya 500.000 ya, tidak terlalu banyak dibanding kebocoran yang terjadi di Tokopedia, tapi dendanya sangat serius, 3,4 triliun rupiah. Seterusnya, kasus kedua itu tentang Marriott International. Jadi ini adalah perusahaan perhotelan asal Amerika, tapi karena juga beroperasi di Eropa, jadi mereka juga mendapatkan masalah yang sama, yaitu jadi organisasi yang sama menuntut itu adalah tanggal 9 Juli, Information Commissioner memvonis denda sebesar 110 juta euro atau setara dengan 1,8 triliun. Nah, kesalahannya adalah sama. Jadi tuntutannya sama karena melanggar artikel 32 GDPR tentang security processing. Jadi permasalahannya adalah karena Marriott lalai melakukan uji kelayakan. Jadi yang mereka lakukan uji kelayakannya itu tidak tuntas. Di sini permasalahannya adalah ketika tahun 2016 Marriott itu melakukan akuisisi pada perusahaan namanya Starwood, ya. Ini ada satu grup hotel juga. Mereka melakukan akuisisi tapi tidak melakukan uji kelayakan yang cukup ya. Alhasil security breach atau kelemahan yang ada di Starwood juga menjalar ke sistem yang ada di
sistem utama yang ada di Marriott, karena mereka melakukan integrasi, bukan cuma masalah manajemen, tapi juga integrasi sistem keamanan dan sistem pelayanan. Makanya akhirnya yang terjadi adalah kelemahan yang ada di Starwood ini juga menjalar ke sistem utama di Marriott. Nah, alhasil terjadi total kebocoran sebesar 339 juta data konsumen di sini. Nah, karena ini aturan Eropa, maka yang dihitung adalah diantaranya hanya 30 juta data penduduk dari 31 negara European Economic Area. Jadi jumlahnya cukup banyak ya. Jadi yang dihitung karena aturan GDPR, maka yang dihitung adalah yang mengalami masalah di wilayah Eropa saja. Tapi juga ini juga 30 juta bukan data yang kecil tentu, dan juga denda 1,8 triliun itu juga bukan denda yang kecil. Kemudian seterusnya Google. Nah, Google juga ini pernah bermasalah di Eropa, khususnya di Prancis. Jadi French Data Protection Authority itu pernah melakukan vonis tanggal 21 Januari 2019 kepada Google, yaitu denda sebesar 50 juta euro, atau ini setingkat dengan 827 miliar rupiah. Nah, kasusnya itu sebenarnya ini bukan kasus hacking, jadi ini juga pelajaran buat kita semua ya. Jadi tidak selamanya denda itu karena kasus hacking. Jadi di sini kasusnya adalah tuduhan kemungkinan besar potensi penyalahgunaan data processing. Jadi yang dimaksud di sini adalah Google dianggap melanggar artikel nomor 1314 GDPR tentang insufficient information. Jadi di sini tidak ada kejelasan bagi Google tentang alasan mengumpulkan data-data dari user. Yang kedua juga itu adalah artikel nomor 5 tentang GDPR, itu adalah lack of transparency. Jadi yang dimaksud di sini adalah juga tidak ada transparansi. Data-data yang dikumpulkan itu untuk apa? Untuk keperluan apa? Di sini juga tidak ada kejelasan. Kemudian melanggar juga artikel nomor 6 GDPR itu tentang lack of legal basis. Jadi di sini adalah tidak ada landasan hukum mengapa harus mengkoleksi data-data itu, dan termasuk juga melanggar artikel 4 di sini karena tidak spesifik dan ambigunya alasan konsen yang diberikan oleh Google. Mungkin sebagai gambaran apa yang terjadi sebenarnya adalah ketika ada keluhan tentang keharusan pembuatan Google account ketika melakukan konfigurasi smartphone Android ya yang dimaksud. Nah, di sini dianggap bahwa tidak ada pentingnya, tidak ada keperluan keharusan ketika mengkonfigurasi smartphone itu harus meregistrasi atau melakukan pembuatan Google account. Karena ketika melakukan Google account, user tentunya harus meregistrasi banyak hal di situ, termasuk gender, termasuk umur, dan seterusnya ya. Nah, di sini ini bermasalah. Dari sini, Google itu dituntut 827 miliar. Jadi di sini juga pelajaran buat kita, bahwa ternyata bukan cuma masalah security, tapi perusahaan atau korporasi itu juga harus berhati-hati ketika melakukan pengumpulan data. Harus ada alasan yang jelas. Karena di Eropa, ketika alasan itu tidak jelas dan pengumpulan data itu tetap dilakukan, itu akan terancam penalti ya, terancam denda. Seterusnya kasus berikutnya adalah Telekom Italia. Juga kasusnya mirip, bukan karena hacking. Jadi Italian Data Protection Authority itu 15 Januari 2019 memvonis denda sebesar 27 juta euro atau sekitar 443 miliar rupiah. Nah, kasusnya mirip seperti tadi, pengumpulan data. Jadi banyak user itu tiba-tiba menerima iklan, notifikasi iklan dan berbagai macam notifikasi. Nah, itu ternyata dianggap melanggar beberapa aturan GDPR. Tentunya seperti yang saya sebutkan tadi, mirip seperti Google, nomor 5 dan 6, tapi ada tambahan di sini, artikel 17, jadi right to erasure. Di sini ada aturan ternyata user itu berhak mengajukan komplain untuk menghapus data yang sudah tersimpan di sebuah perusahaan. Nah, ini yang gagal dilakukan oleh Telkom Italia. Ketika user itu misalkan keluar dari subscribe, dari langganan, seharusnya data-data itu dihapus, tidak dijaga. Tapi yang dilakukan adalah mereka tetap menjaga data-data user yang sudah tidak berlangganan. Nah, ini melanggar. Jadi seharusnya data itu seketika dihapus ketika usernya sudah tidak berlangganan. Kemudian ada juga aturan artikel nomor 21 GDPR itu tentang right to object atau untuk melakukan stop. Yang dimaksud di sini adalah ketika user meskipun tetap berlangganan
tetap memiliki opsi untuk melarang sebuah perusahaan untuk memproses datanya atau untuk mengolah datanya. Itu adalah hak dari user. Nah, di sini juga Telekom Italia itu gagal memenuhi persyaratan ini. Kemudian tentu saja ada pelanggaran lain, yaitu artikel 32, seperti seperti halnya yang terjadi pada Marriott dan British Airways, bahwa mereka juga gagal mengimplementasi security di level yang up to date. Nah, akhirnya mereka mendapatkan denda 443 miliar. Nah, itu juga bisa jadi pelajaran dengan kita. Kemudian seterusnya, kasus yang kelima itu adalah Austrian Post, ya. Kasusnya juga mirip, jadi mereka mendapat tuntutan dari Austrian Data Protection Authority, itu tanggal 23 Oktober 2019, itu denda sebesar 18 juta euro atau 298 miliar rupiah. Kasusnya juga mirip, ya, pelanggaran artikel 5 dan 6 tentang transparansi penggunaan data dan juga tentang dasar hukum pemrosesan data. Jadi intinya itu adalah insufficient legal basis of data processing. Jadi di sini pelajaran buat kita. Jadi kalau kita lihat kasus sebenarnya yang lebih detail apa yang terjadi, itu adalah permasalahannya ketika Austrian Post itu membuat profiling dari data lebih dari 3 juta penduduk Austria. Jadi mereka membuat profil termasuk pemodelan, ya, termasuk alamat tempat tinggal, preference user, termasuk keanggotaan organisasi, partai politik, perusahaan, dan sebagainya. Tentunya itu tidak boleh kalau tidak ada kepentingan yang ini, ya, yang betul-betul akurat, ya, memang sesuai dengan kebutuhan dan alasannya harus jelas. Dan ini juga pelajaran untuk organisasi di Indonesia agar tidak sembarangan mengolah data-data user, meskipun misalkan data-data itu sudah ada di tangan perusahaan tertentu. Perusahaan itu juga harus berhati-hati mengolah, dan juga harus tahu betul apa hak dari user, misalkan hak untuk menghapus data atau hak untuk menghentikan pemrosesan data, itu harus harus dipenuhi oleh GDPR. Jadi GDPR ini aturannya memang sangat-sangat ketat. Kalau dilanggar, dendanya juga sangat-sangat besar, ya. Kemudian apa yang jadi pelajaran buat kita? Tentunya ini peringatan keras buat kita. Tidak mudah, ya, bukan hal yang sepele, ya. 91 juta data konsumen Tokopedia bocor, ya, dijual di darknet. Nah, ini juga menjadi perhatian buat kita. Jadi hal yang penting itu adalah, pertama, korporasi itu harus berhati-hati mengolah dan menjaga data konsumen. Jadi dalam hal ini, jika dianggap tidak mampu, sebaiknya jangan ragu untuk meminta bantuan ke ahlinya. Jadi perusahaan itu harus terus aware, ya, harus terus update tentang resiko terbaru. Seperti yang saya sebutkan tadi, ketika ada tipe malware baru, harusnya juga ada langkah preventif baru. Jika gagal, kalau di Uni Eropa itu dipenalti. Kemudian tentu juga bagi pemerintah di sini. Pemerintah juga harus serius, ya, harus menyediakan aturan yang ketat, harus harus lebih serius membuat hukum dan perlindungan untuk konsumen di Indonesia, karena kalau aturan yang tidak ketat ini, ujung-ujungnya juga rakyat yang selalu jadi korban. Jadi aturan yang tegas itu, ya, tentu saja sangat baik untuk menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan kompeten. Jadi dari aturan yang tegas juga itu bisa jadi patokan buat korporasi agar serius, ya, menjadi cambuk buat korporasi untuk terus meningkatkan kompetensi, baik dari segi regulasi maupun juga dari segi teknologi. Jadi kalau aturannya jelas dan tegas, tentunya semua bisa diuntungkan. Dalam hal ini korporasi bisa jadi lebih kompeten, rakyat terlindungi, dan juga aturan yang tegas itu bisa juga jadi pemasukan buat pemerintah, karena denda-denda itu kalau yang jumlahnya besar kan bisa semuanya ujung-ujungnya masuk juga ke kas negara. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi harapannya di kemudian hari, jadi korporasi lebih serius dalam menjaga dan mengolah data-data user, tapi pemerintah juga bisa lebih serius menyediakan aturan yang ketat. Ya, sekian, terima kasih. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya.